Tersesat di hutan Subang. Pulang kampung tentu menjadi satu momen yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Bertemu sanak saudara, saling melepas kangen satu sama lain. Tapi, pernahkah kamu berpikir jika pulang kampung diwarnai cerita horor? Sebelum masuk ke cerita yang lebih lanjut, saya ingatkan lagi jangan lupa untuk selalu support channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Cerita ini dialami oleh Elsa dan suaminya yang mengalami cerita horor saat pulang kampung. Keduanya tiba-tiba tersesat di hutan Subang, Jawa Barat. Elsa merupakan warga Tangerang, Banten. Ia menikahi seorang laki-laki asal Kabupaten Majalengka. Singkat cerita, tepatnya pada tahun 2019 lalu, Elsa dan suaminya memutuskan pulang kampung atau mudik. Mereka berboncengan menggunakan sepeda motor. Saat perjalanan mudik dari Tangerang menuju Majalengka, berjalan aman dan lancar. Namun berbeda saat perjalanan pulang dari Majalengka menuju Tangerang. Saat itu sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Elsa dan suaminya memutuskan mulai berangkat dari rumah mertuanya di Majalengka. Namun karena masa cutinya masih lama, keduanya berencana mampir ke Cianjur. Berdasarkan data di Google Map yang dilihat Elsa, dari Majalengka menuju Cianjur diperkirakan memakan waktu perjalanan sekitar 4 jam lebih. Jalur yang mereka gunakan adalah jalur tengah, yaitu Majalengka, Indramayu, Subang, Purwakarta, lalu Cianjur. Hampir 2 jam berlalu. Waktu menunjukkan pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Elsa dan suaminya memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu sambil menunaikan ibadah sholat maghrib di sebuah masjid di wilayah Kabupaten Subang. Tak beberapa lama, mereka lalu melanjutkan perjalanan. Jalanan saat itu masih dalam kondisi ramai. Elsa dan suaminya menikmati perjalanan tersebut hanya berdua. Sesekali, Elsa yang duduk di jok belakang memeriksa Google Map untuk memastikan jalur yang mereka tuju tidak salah. Maklum, keduanya tidak hafal jalur yang dilalui. Malam semakin larut. Elsa mulai merasakan hal berbeda. Jalanan yang tadinya ramai kendaraan, kini mulai sepi. Makin malam, makin sepi. Hingga akhirnya keduanya tak lagi melihat kendaraan yang lalu lalang. Padahal saat itu masih ada pemukiman warga. Namun kondisinya sudah sangat sepi. Tak ada orang yang melintas. Elsa kembali melihat Google Map yang ada di HP-nya untuk memastikan jalur yang dilaluinya tidak salah. Aneh, meskipun jalur yang dilaluinya benar, ternyata data waktu di Google Map tidak mengalami perubahan. Padahal keduanya sudah melakukan perjalanan selama 2 jam lebih. Namun demikian, keduanya tetap melanjutkan perjalanan. Lagi-lagi, jalanan semakin sepi. Kini tak ada lagi pemukiman. Kanan kiri jalan hanya dihiasi pohon-pohon besar. Jalanan yang tadinya lebar, kini mulai mengecil dan makin sepi. Tak lama kemudian, keduanya dikagetkan lampu motor yang mereka tumpangi tiba-tiba mati. Padahal, suasana jalan saat itu gelap. Tak ada satupun kendaraan yang melintas. Setelah itu, mereka mendapati sebuah bengkel dan bergegas memperbaiki motor lampu yang rusak. Setelah menyala, lalu keduanya melanjutkan perjalanan. Baru beberapa menit berjalan, lampu motornya kembali mati. Kondisinya ini membuat Elsa benar-benar kesal. Apalagi tak ada kendaraan atau pemukiman penduduk untuk dimintai bantuan. Perjalanan pun tetap dilanjutkan secara perlahan karena kondisi jalanan gelap. Tibalah di suatu pertigaan. Di sini Elsa dan suaminya merasa bingung. Jalan mana yang harus dilalui? Kanan atau kiri? Saat memeriksa Google Map, ternyata malah tidak berfungsi. Sinyal pun tidak ada. Mengandalkan firasat, keduanya memutuskan memilih jalur yang ke kiri. Di awal jalur terdapat sebuah gapura. Jalan makin gelap. Sesekali Elsa berdoa agar diselamatkan dalam perjalanan ini. Tiba-tiba ada cahaya dari belakang.
Ternyata sepeda motor melintas. Elsa melihat jelas pengendara motor tersebut, yaitu bapak-bapak berusia paruh baya mengenakan baju putih serta peci putih. Terbesit ide untuk mengikuti bapak-bapak pengendara motor tersebut. Harapannya ada sedikit cahaya untuk menerangi jalan. Namun, keanehan mulai terjadi. Saat tepat di belokan, bapak-bapak pengendara motor itu tiba-tiba menghilang. Padahal jarak antara keduanya tidak begitu jauh. Elsa dan suaminya masih berpikir positif. Ia kembali melanjutkan perjalanan dengan kondisi gelap tanpa lampu penerangan sepeda motor. Hanya 10 menit berlalu. Sebuah sepeda motor kembali muncul dari arah belakang mereka. Elsa kaget. Ternyata pengendara motor itu masih bapak-bapak yang sebelumnya mereka ikuti. Aku dan suami kaget. Lah, kok tiba-tiba pengendara itu muncul lagi dari belakang? Padahal sebelumnya sudah berada di depan meninggalkan kami loh, tuturnya. Elsa dan suami memutuskan kembali mengikuti pengendara motor tersebut. Lagi-lagi, pengendara motor itu menghilang. Elsa mulai merasa ketakutan, namun suaminya berusaha menenangkan. Tak selang berapa lama, pengendara motor itu kembali muncul dari arah belakang. Saat melintas tepat di samping mereka, Elsa tak berani memandangi pengendaranya. Ia menutup mata sambil memeluk suaminya dari belakang. Benar saja, pengendara motor itu kembali menghilang.